Kita seringkali mengira jika ingin mengubah hidup, mencapai mimpi-mimpi, kita harus memikirkan atau melakukan hal-hal yang besar. Padahal, kesuksesan adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi sekali seumur hidup. Kata James Clear dalam buku Atomic Habits, inilah buku yang akan kita bahas kali ini, sebuah buku yang mengajarkan bagaimana perubahan kecil bisa memberikan hasil yang luar biasa. Halo, aku Irma, teman baca kamu yang baru. Dalam video ini, aku akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, gambaran besar buku. Yang kedua, 4 dasar membangun kebiasaan. Yang ketiga, kesimpulan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pada intinya, buku ini mengenalkan prinsip perbaikan 1% setiap harinya. Penulis mengatakan bahwa meskipun perubahan ini sangat kecil, bahkan kadang tidak kita sadari, tapi jika kita konsisten melakukannya dalam jangka waktu yang lama, akan memberikan hasil dampak yang luar biasa. Buku ini juga menjelaskan secara matematis jika kamu melakukan perbaikan 1% aja setiap harinya selama 1 tahun, maka di penghujung tahun kamu akan menjadi 37 kali lebih baik. Begitupun sebaliknya, jika kamu menjadi 1% lebih buruk setiap harinya, maka di akhir tahun kamu akan menurun hampir menjadi 0. Contohnya nih, kamu pengen banget menurunkan berat badan. 10 menit olahraga sehari mungkin nggak bisa langsung bikin berat badan kamu langsung turun. Tapi bayangkan jika kamu konsisten melakukan 10 menit olahraga dalam setahun. Pasti kamu akan terkejut deh sama hasilnya. Oleh karena itu, penting banget untuk selalu melihat kebiasaan kita sehari-hari. Singkatnya, masa depan kita ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kita saat ini. Cara terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup adalah menjadi lebih baik setiap harinya. Penulis mengenalkan 4 prinsip dalam membangun kebiasaan. Menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, dan menjadikannya memuaskan. Pertama, menjadikannya terlihat. Salah satu trik yang bisa kita pakai untuk membangun kebiasaan baik adalah membuat jadwal yang sejelas mungkin. Misalkan kamu pengen bangun kebiasaan olahraga nih, jadi jangan cuma bilang aku mau olahraga besok. Coba ubah dengan lebih spesifik di mana dan kapan, bagaimana kamu akan melakukannya. Misalnya, besok aku mau olahraga jam 6 pagi selama 20 menit di ruang tengah. Dan kalau bisa nih, kamu tulis terus kamu tempel, entah di dinding, entah di kaca, pokoknya di tempat yang bisa kamu lihat setiap saat. Kedua, menjadikannya menarik. Kita cenderung akan senang melakukan sesuatu jika sesuatu itu menarik. Kenapa sih kita suka scrolling sosial media lama-lama? Ya karena itu menarik. Jadi kalau kita mau bangun kebiasaan baik, kita juga harus menjadikannya sebuah kegiatan yang menarik. Salah satu caranya adalah dengan mengawinkan kebiasaan yang ingin kita bangun dengan kebiasaan yang sebelumnya udah kita punya dan kita nikmati. Misalnya nih, aku tuh suka banget minum kopi. Dan aku pengen bangun kebiasaan membaca. Jadi aku kawinkan tuh kebiasaan aku minum kopi sambil membaca. Contoh lainnya, misalkan kamu pengen bangun kebiasaan olahraga. Kamu juga suka nonton podcast. Nah ini bisa dikawinkan tuh, kamu bisa olahraga sambil nonton atau dengerin podcast. Yang ketiga, menjadikannya mudah. Semakin mudah suatu kebiasaan, suatu kegiatan, kita semakin termotivasi untuk melakukannya. Misalnya, kamu mau bangun kebiasaan baca. Coba taruh buku yang ingin kamu baca itu di meja kamar. Jadi tiap kali ke kamar, kamu lihat, kamu akan lebih trigger untuk baca. Daripada kamu harus bolak-balik ke rak buku, nyari buku, yang pastinya akan lebih memakan waktu dan energi. Kembali ke poin tadi bahwa semakin kegiatan itu mudah, tidak memerlukan banyak waktu dan energi, akan semakin termotivasi kita untuk melakukannya. Kalau kamu mau bangun kebiasaan untuk lebih banyak minum air putih, daripada cuman sediain gelas kecil di meja, yang otomatis kalau kamu mau minum langsung habis dan males buat bolak-balik, coba sediain wadah yang lebih besar. Jadi, kamu akan lebih termotivasi tuh untuk minum air lebih banyak karena kamu nggak perlu bolak-balik untuk refill airnya. Yang keempat, menjadikannya memuaskan. Suatu hal yang mendatangkan ganjaran biasanya akan kita ulang, sedangkan suatu hal yang mendatangkan hukuman biasanya akan kita hindari. Coba siapkan reward setiap kali kamu selesai melakukan satu kebiasaan yang ingin kamu bangun. Misalnya, setelah olahraga selama 30 menit atau 1 jam, aku akan pergi ke kafe, minum kopi sambil ngobrol sama teman-teman.
Untuk mempertahankan kebiasaan ini, penulis menyarankan agar kita membuat habit tracker atau pelacak kebiasaan, sehingga kamu bisa melihat progres perbaikan kamu setiap harinya. Sebagai penutup, ada kisah di Yunani kuno yang dikenal dengan paradoks Sorites, yang berbicara tentang pengaruh aksi kecil ketika diulang secara terus-menerus. Salah satu rumusan paradoks itu adalah, dapatkah sebuah koin menjadikan seorang kaya? Kalau kamu memberikan setumpuk koin senilai Rp1.000 kepada seseorang, mungkin kamu nggak bisa bilang kalau orang itu kaya. Tapi gimana ceritanya kalau kamu tambah setumpuk lagi, setumpuk lagi, setumpuk lagi? Terus seperti itu. Pada suatu hari, kamu akan mengakui bahwa seseorang itu kaya dari uang koin tersebut. Dapatkah perubahan yang sangat kecil ini akan mengubah hidup kita? Mustahil kalau kita langsung mengiyakannya. Tapi gimana kalau kita nambah satu kebiasaan lagi, dan terus-menerus? Pada suatu ketika, kita harus mengakui bahwa hidup kita berubah jauh lebih baik berkat satu perubahan kecil. Nah, sebenarnya masih banyak sekali insight-insight menarik dan yang pastinya sangat applicable, bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena penulis memberikan ulasan yang sangat jelas, disertai dengan contoh-contoh yang menarik, kisah-kisah yang menarik, jadi kita juga bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Buku ini akan aku sangat rekomendasikan untuk teman-teman semua yang ingin mengubah hidup menjadi lebih baik, yang mau berproses 1% lebih baik setiap harinya. Kalau Sobat Baca semua tertarik untuk baca buku ini, bisa langsung dibeli melalui situs online, ataupun langsung ke toko buku terdekat. Dan kalau teman-teman mau baca secara daring juga bisa melalui laman website Kemenkeu. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Salam literasi. Dadah!